Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya teman-teman, semoga sehat selalu. Oke, kembali lagi di Fadlilan Channel. Kali ini saya akan berbagi trik kembali ya teman-teman. Di sini saya ada lahan sedikit ya, kita perluas lagi. Nah, di sini kita cara awal menanam ini ya, talasnya ya. Di sini saya menggunakan sistem lubang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi saya membuat lubang kurang lebih 50 cm di sini. 50 cm. Untuk untuk ketinggian tanahnya kurang lebih saya gali itu 10 cm ya teman-teman. Jadi lebih luas itu atau lebih lebar diameternya itu lebih bagus teman-teman ya, karena nanti si akarnya ini kan merambat kemana-mana, jadi dia tuh bergerak bebas ya teman-teman. Ini awalnya bekas kolam lele ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, di sini yang saya pergunakan bibitnya sebesar ini ya teman-teman ya, lebih besar dari jempol kaki ya. Ini untuk jarak tanam satu garis ke sana itu, untuk satu talas ke talas berikutnya itu saya pergunakan itu 90 cm ya teman-teman, sampai 1 meter ya. Untuk spasi dari garitan ini ke garitan yang sebelahnya itu lebarnya kurang lebih 1,20 meter, ada yang 1,30 meter teman-teman, agar nanti si daunnya itu tidak beradu, dan juga ini buat akses kita jalan. Apabila kita membersihkan gulma, maka di sini nanti untuk kita jalan. Jadi ini tidak selalu sering terkena injakan kaki ya teman-teman. Nah, untuk awal menanam ya teman-teman, untuk menanamnya ini pemberian tanahnya itu jangan sampai penuh ya, asal aja ya. Jadi asal ketutup ininya ya, kurang lebih di sini tuh sekitar 6 cm ya ke bawah, 5 sampai 6 cm. Jangan sampai ketutup penuh, karena kalau ketutup penuh nanti kemungkinan mati itu besar ya teman-teman. Nah, setelah itu saya di sini tidak menggunakan pupuk ya atau kompos ya, tapi saya di sini setelah menutup pohon talas ini saya pergunakan puradan ya. Nah, ini masih ada sisanya puradan ya teman-teman. Nah, seperti ini nih, yang biru ini. Ini untuk menghindari hama tanah ya teman-teman. Nanti ya, untuk menghindari hama tanah, baik itu semut, cacing ataupun yang lainnya, biar si talasnya ini tidak terserang hama atau kebal ya. Nah, saya sudah seperti itu teman-teman, masih terlihat puradannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita awal tebar ya. Nah, di sana saya akan memperlihatkan untuk usia talas yang umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai yang ke-5 bulan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini sukses ya teman-teman ya. Doakan saja. Oke, kita lihat yang 1 bulan ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, ini adalah talas yang baru berusia 1 bulan ya teman-teman. 1 bulan kurang seminggu ya, 1 bulan lebih 1 minggu. Ini pun sama ya, belum saya tutup kembali. Ini untuk berdaun 4 ini sudah mulai pemberian pupuk yang pertama teman-teman ya. Untuk pupuk yang pertama ini kita pergunakan untuk yang sintetiknya itu adalah NPK dan urea ya. NPK saya gunakan NPK yang mutiara, dan ureanya yang non subsidi ya teman-teman. Oke, ini adalah usia 1 bulan seminggu ya. Nah,
Nanti untuk pemberian pupuknya teman-teman ya, diusahakan gulma-gulmanya kita bersihkan dahulu ya. Ini saya baru pertama kali membersihkan ya tadi pagi ya. Ini sempat banyak rumputnya ya. Ini kita bersihkan, untuk besok kita udah memberikan pupuk yang pertama ya. Usia 1 bulan seminggu saya ini. Karena dia kalau misalkan sudah berdaun 4 ya, untuk pupuk itu lumayan ya, ibaratnya kuat lah. Nanti kita pergunakan di sini teman-teman ya. Ya jaraknya kurang lebih segini ya, 10 cm. Nanti untuk ureanya kita atau namanya pupuknya kita taruh di sini. Untuk banyaknya itu bisa 1,5 sendok, ataupun teman-teman ingin menambahkan 2 sendok ya tidak masalah. Kalau untuk 2 sendok saya saranin 2 titik ya. Di sini 1 dan di sini 1 teman-teman. Itu. Baru kita tutup sedikit lagi menggunakan tanah. Itu. Dan di sini lumayan bagus apabila kita kasih puradan dahulu, si ininya bagus. Jadi ibaratnya tidak terlihat di sini daunnya tidak ada yang bintik-bintik ya, bolong-bolong. Biasanya kalau misalkan tidak memberikan puradan, biasanya kita di sini suka ada bolong-bolong teman-teman. Apabila ada bolong-bolong, bawahnya pasti busuk ya teman-teman. Oke, ini usia 1 bulan seminggu. Nah, ini berikutnya usia 2 bulan setengah ya teman-teman. Nah teman-teman, ini untuk usia 2 bulan setengah ya. Ini untuk usia 2 bulan setengah seperti ini. Dan dia sudah mulai terlihat anakan ya, mulai muncul anakan ya. Ini usia talas 2 bulan setengah. Ini mungkin yang ini kita tidak sistem lubang, kemarin kita sistem parit ya, atau sistem bedengan atau sistem galengan. Itu. Ini usia 2 bulan setengah. Ini 2 bulan setengah baru mulai tumbuh ya teman-teman ya, anakannya ya. Seperti ini teman-teman, usia 2 bulan setengah mulai tumbuh anakan. Dan berikutnya usia 3 bulan lebih 1 minggu ya teman-teman. Nah di sini teman-teman ya, untuk usia 3 bulan lebih teman-teman, seperti ini besarnya teman-teman. Untuk talas pratamanya ya, anakan sudah kita buang. Nah di sini teman-teman bisa lihat bekas-bekas anakan kita cincang, taruh aja di atasnya, maka dia bisa juga nanti sebagai pupuk tambahnya teman-teman. Ini adalah sama usia 3 bulan lebih ya teman-teman, sebesar ini. Nah nanti kita pemberian pupuk yang kedua teman-teman ya, usia 4 bulan teman-teman. Usia 4 bulan kita memberikan pupuk yang kedua. Di situ saya menggunakan pupuk sintetik NPK ya teman-teman ya. 2 sendok kiri dan kanan. Di sini dan di sini. Seperti sebelumnya, sebelum kita memberikan pupuk ya, gulma-gulmanya itu harus bersih ya teman-teman. Untuk anakannya pun diusahakan bersih ya teman-teman. Jadi jangan sampai nanti si pupuknya itu diserap atau kadar unsur haranya diserap oleh anakannya ya teman-teman. Ini usia 3 bulan seminggu sampai 3 bulan setengah ya teman-teman. Seperti ini. Kalau ini untuk talas Bogor ya teman-teman. Nah saya akan tunjukkan lagi usia yang 5 bulan teman-teman. Nah di sini teman-teman, ini untuk usia 5 bulan ya teman-teman. Untuk usia 5 bulan seperti ini. Ini kalau kita lihat dari umbi, dia mungkin sudah mulai ada tumbuh umbi ya teman-teman ya. Cuman dia belum begitu besar ya, karena baru 5 bulan. Dan terlihat di sini, apabila kita nanti usia 4 bulan sampai nanti kita panen, diusahakan anakannya itu kita buang semua teman-teman ya. Kita tidak sisakan anakan ya. Anakan itu biasanya dia dari usia 3 bulan sampai 4 bulan itu biasanya kita ambil anakan teman-teman. Anakannya bisa buat bibit gitu.
Nanti setelah itu kita biarkan usia 4 bulan ke sana itu sudah mulai bersih ya teman-teman. Tanahnya kita mulai taikan kembali. Nah, di sini kemarin tuh kurang lebih itu baru 1 bulan kemarin kita pemberian pupuk yang kedua teman-teman. Ini sudah sebesar ini ya. Nah, ini pun sama. Sebesar ini. Ini usia 5 bulan. Dan yang ini pun sama. Usia 5 bulan. Di sini kita terlihat ada ininya. Ada kembangnya. Ini mungkin agak mendoyot ya karena ini kekurangan panas ya teman-teman, karena di atasnya bisa dilihat pohon petek ya. Pohon peteknya. Di sini dia kurang panas ya, kurang terkena sinar matahari langsung, jadi agak kurang bagus. Oke teman-teman ya. Mungkin saya tidak panjang lebar teman-teman ya. Karena di sini kan saya hanya sekedar hobi menanam ya teman-teman. Apabila ada waktu, saya pasti ke kebun. Apabila saya ada kerjaan ya, maka pohon talas ini kita tinggalkan teman-teman. Apabila ada komen, mohon diutarakan ya teman-teman, atau apabila ada pertanyaan di komen saja. Kita sama-sama belajar teman-teman. Karena saya pun bukan ibaratnya mahir dalam bertani ya teman-teman. Di sini kita saling sharing dan belajar teman-teman ya. Karena daripada kita menghabiskan waktu tidak bermanfaat, apabila ada kebun ya kita bertani ya teman-teman. Oke. Apabila video ini bermanfaat, mohon dukungannya teman-teman ya. Like, subscribe, komennya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.